Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Tiara Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari suatu perencanaan. Perencanaan secara umum berarti suatu upaya dalam menentukan berbagai hal yang hendak dicapai dan tujuan di masa depan, dan juga untuk menentukan beragam tahapan yang memang dibutuhkan demi mencapai tujuan tersebut. Pengertian perencanaan juga bisa diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan yang sudah terkoordinasi demi mencapai suatu tujuan tertentu dan juga dalam jangka waktu tertentu. Ada pula beberapa pengertian perencanaan menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Erliswandi. Erliswandi berpendapat bahwa perencanaan merupakan sebuah proses dalam menentukan tujuan organisasi dan juga menyajikannya secara lebih jelas dengan berbagai strategi. Menurut Barbara Becker, pengertian perencanaan merupakan sebuah cara rasional dalam menyiapkan masa depan yang lebih baik. Menurut Jacqueline Alder, berpendapat bahwa perencanaan berarti suatu proses dalam menentukan apa yang sebenarnya sangat ingin dicapai di masa depan dan juga menetapkan berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Menurut John Duljas ini mengatakan bahwa pengertian perencanaan yaitu suatu proses yang terus-menerus dalam hal pengkajian, membuat tujuan dan saran, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi ataupun memantaunya. Menurut George Steiner ini berpendapat bahwa pengertian perencanaan juga merupakan proses dalam memulai berbagai tujuan, batasan strategi, kebijakan, dan juga rencana yang sangat detail dalam mencapainya. Secara sederhana pula, ini pengertian merupakan suatu proses dalam berpikir secara logis dan pengambilan keputusan secara rasional sebelum melakukan berbagai tindakan yang hendak dilakukan. Jadi kesimpulan dari perencanaan ini dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu tahap awal dalam aktivitas suatu organisasi yang berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi tersebut. Itulah pemaparan mengenai pengertian perencanaan dari kelompok saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adrian Irawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari perencanaan. Adapun karakteristiknya, yang pertama itu fungsi manajerial, di mana fungsi manajerial itu yang paling pertama dan paling penting dalam, contohnya seperti dalam pengorganisasian ataupun dalam pencerahan. Kedua yaitu selalu berorientasi pada tujuan, di mana perencanaan itu selalu fokus dalam tujuan. Ia akan selalu memikirkan apa konsep dan tujuan yang akan digapai oleh suatu perusahaan. Yang ketiga itu pervasif, di mana dalam hal ini seorang perencana akan selalu hadir, akan selalu dibutuhkan dalam setiap kegiatan ataupun hal-hal yang akan dilakukan dalam menggapai tujuan suatu perusahaan. Kemudian yang keempat yaitu prosesnya berkelanjutan, di mana dalam rencana dibuat dalam kurun waktu tertentu. Maksudnya ialah ketika suatu perencanaan sudah selesai dilakukan, maka hal itu tidak serta-merta selesai, akan tetapi akan melanjutkan rencana ataupun perencanaan selanjutnya yang akan kita lakukan. Kemudian yang kelima itu prosesnya intelektual, di mana perencanaan ini adalah turunan dari pelatihan mental ataupun akan membutuhkan dari sisi pemikiran seseorang dalam merancang ataupun membuat suatu perencanaan dalam menggapai tujuan perusahaan. Kemudian yang keenam itu bersifat futuristik, di mana seorang perencana akan selalu berhayal untuk tujuan apa yang akan dia gapai. Kemudian yang terakhir yaitu dalam pengambilan keputusan, di mana inilah sangat penting dalam perencanaan. Dia akan mengambil keputusan yang sangat tepat ataupun yang cocok dalam tindakan ataupun sesuatu yang akan kita lakukan dalam mencapai suatu tujuan perusahaan. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dari teman kami. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang fungsi perencanaan. Pada dasarnya, perencanaan itu berguna untuk membantu berbagai proses pengambilan suatu keputusan yang paling baik dan paling sesuai dengan tujuan utama perusahaan. Dalam proses pelaksanaannya, pihak manajer harus mampu menjawab pertanyaan 5W dan 1A, yakni yang pertama yaitu what, apa tujuan yang hendak dicapai oleh perusahaan tersebut. Yang kedua yaitu why, kenapa hal tersebut menjadi tujuan perusahaan. Yang ketiga yaitu where, di manakah lokasi yang paling pas untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat yaitu when, kapankah pekerjaan tersebut harus diselesaikan untuk mencapai tujuan itu. Dan yang kelima yaitu who, siapa saja orang yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan tujuan perusahaan. Yang terakhir yaitu who, bagaimanakah cara yang paling tepat untuk melakukan pekerjaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Jadi pada intinya perencanaan memiliki fungsi untuk mencapai tingkat efektivitas dan juga efisiensi operasional perusahaan, sehingga nantinya bisa dilakukan upaya untuk mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terkait penyimpangan secara cepat, sehingga perusahaan bisa berjalan dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang syarat perencanaan. Yang pertama, syarat perencanaan itu harus faktual atau realistis. Dalam artian di sini bahwa apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu logis dan rasional. Dalam artian di sini bahwa apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal dan oleh sebab itu maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. Dan yang ketiga yaitu fleksibel. Perencanaan yang baik juga tidak berarti kaku dan kurang fleksibel. Perencanaan yang baik itu justru diharapkan tetap bisa beradaptasi dengan perubahan di masa yang akan datang. Sekalipun tidak berarti bahwa planning dapat kita ubah seenaknya. Dan yang keempat yaitu komitmen. Perusahaan mempunyai tujuannya masing-masing dan perencanaan yang berbeda-beda. Namun pada dasarnya perusahaan mempunyai tujuannya. Yang pertama mengantisipasi dan juga beradaptasi terhadap kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Yang kedua, memberikan arahan kepada administrator maupun non-administrator agar bisa melakukan tugasnya sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat. Yang ketiga, menghindari atau minimalisir potensi terkait adanya tumpang tindih atau pemborosan dalam hal pekerjaan. Yang keempat, menetapkan suatu standar tertentu yang nantinya harus bisa digunakan dalam bekerja sehingga akan memudahkan proses pengawasan. Saya Megawati Sueb. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perencanaan. Pada umumnya, perencanaan itu terbagi atas 3, yakni berdasarkan tingkatannya, ruang lingkup, dan jangka waktu. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tingkatannya. Perencanaan berdasarkan tingkatan adalah suatu perencanaan yang lebih menekankan kebijakan pada perusahaan, yang dimana di dalamnya itu tercakup tujuan dan ruang lingkup yang lebih luas. Rencana operasional adalah rencana yang lebih menekankan pada pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan setiap program dalam suatu perusahaan. Rencana harian adalah suatu perencanaan yang dimana di dalamnya itu terdapat berbagai kegiatan yang lebih bersifat rutin. Yang kedua yaitu perencanaan berdasarkan jangka waktu. Perencanaan ini adalah suatu perencanaan yang dibuat dan akan berlaku hingga 10 atau 25 tahun ke depan. Rencana jangka menengah adalah perencanaan yang dibuat dan akan berlaku dari 5 tahun atau sampai 4 tahun. Dan sedangkan rencana jangka pendek adalah perencanaan yang dibuat dan akan berlaku
hanya dalam waktu 1 tahun. Yang ketiga adalah perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Perencanaan ini di dalamnya adalah merupakan perencanaan yang memiliki penjelasan tentang kebijakan yang akan bersifat lama, dan waktu pelaksanaannya itu juga termasuk dalam kurun waktu yang lama. Biasanya perencanaan ini sangat sulit untuk dimodifikasi. Rencana taktis adalah suatu perencanaan yang di dalamnya memiliki penjelasan yang bersifat lebih pendek, serta kegiatannya lebih mudah untuk disesuaikan untuk jangka waktu yang masih lama. Rencana terintegritas adalah suatu perencanaan yang dimana penjelasannya itu lebih menyeluruh atau lebih terpadu. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai jenis-jenis perencanaan. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.